Desa Ngeboran merupakan dusun yang terletak di perbatasan antara Boyolali dengan Sukoharjo, tepatnya berada di barat SPBU Salaan. Sejarah Dusun Ngeboran. Kata Ngeboran berasal dari kata ngeboran yang berarti sumberan. Dulu banyak sumberan air khususnya di dekat Masjid Al-Mustafa. Terkait dengan berdirinya Dusun Ngeboran sudah lama, namun secara tepatnya tidak diketahui dikarenakan kurang bukti otentik, misalnya prasasti. Batas wilayah: bagian utara Dusun Taudan, dan di barat ada Dusun Jajaran, di selatan ada Dusun Ngemplak Suren, dan di timur terdapat Dusun Pakelan. Batas wilayah: bagian utara Dusun Taudan, dan di barat ada Dusun Jajaran, di selatan ada Dusun Ngemplak Suren, dan di timur terdapat Dusun Pakelan. Upaya yang dilakukan Dusun Ngeboran RT 5 RW 3 dalam menangani COVID-19. Sesuai hasil wawancara dengan Ketua RT, upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengurangi penyebaran COVID-19 adalah dengan memberikan himbauan agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, juga ada kebijakan desa dengan memberikan bantuan berupa uang sebesar 200.000 kepada warga selain PNS dan pensiunan, dan bantuan kebutuhan pokok dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi warga yang terhambat karena pengurangan kegiatan di tengah pandemi. Dukuh Pakelan RT 04. Terus untuk itu kan untuk apa, banyak lokasi ya, ini untuk wilayah, untuk keadaan geografisnya. Di sini itu penduduknya rata-rata buruh pabrik gitu ya, buruh pabrik, dan juga sebagian kecil itu sebagai PNS. Terus untuk jumlah penduduknya, warganya untuk RT 05 itu ada yang tercatat ada 98 kakak. Kalau untuk keseluruhan jumlah penduduknya, warganya itu ada 380-an gitu ya. Ya, dari anak-anak, dari remaja maupun orang tua, itu menurut data kakak yang kita peroleh gitu ya. Untuk agama di sini mayoritas semuanya 100% agama Islam ya, 100% ini nggak ada yang Nasrani, alhamdulillah begitu. Terus untuk fasilitas umumnya di sini ada pos kamling, ada SD,
Negeri 1 Karangduren, ada masjid jumlahnya 2, musola 1, terus pondok pesantren ya 1. Terus kemudian untuk fasilitas kesehatannya juga ada, yaitu kebetulan ada di desa Hiburan RT 5, yaitu puskesmas itu ya, puskesmas desa itu, puskesmas pembantu desa itu ada di sini juga. Untuk SMP juga ada ya, SMP Negeri 2 Sawit. Jadi alhamdulillah untuk desa Dukuh Karangduren RT 5 itu fasilitas ada komplit gitu ya, ada tempat ibadah, sekolah, dan juga ada fasilitas kesehatan. Berikut ini adalah sebuah kisah berdirinya Pondok Pesantren Al Mustafa Ngiburan Sawit Boyolali, yang mana pondok pesantren ini sebelumnya dibentuk dari santri alumni Tegal Rejo Magelang yang bernama beliau Kiai Haji Muhammad Yasin, yang mana pada tahun 2002 beliau pulang dari pondok pesantren API Tegal Rejo Magelang. Beliau membentuk sebuah majelis yaitu MTTA, yang mana MTTA itu adalah kepanjangan dari Majelis Taklim Tarbiyatul Aulad. Kemudian beliau mengajar ngaji setiap sore itu para anak-anak dari pekarangan sekitar, dari desa sebelah, kurang lebih 100 orang yang setiap hari ngaji di rumah beliau. Selain dari itu, beliau juga mengajar setiap hari malam Rabu ya. Selasa malam itu ada pengajian rutin, baca rotib al-hadad, tafsir, surah rotib, sholawat, dan lain sebagainya. Yang mana setiap malam Selasa malam, Rabu malam itu ada namanya kayak ngaji lingsir wengi, yang memimpin juga beliaunya sendiri. Sampai dengan larut malam beliau terus mengajar beberapa warga kampung area sini sampai dengan larut malam. Terkadang juga sampai dengan jam 3 pagi atau jam 4 pagi sampai subuh. Habis subuh ngaji lagi, mujahadah sampai dengan pagi. Bagi aktivitas seperti biasa beliau, seperti biasa yang beliau dulu punya orang tua juga di situ, ada keluarga, anak, istri yang perlu beliau cukupi. Sampai dengan jam 9 pagi beliau baru bisa istirahat. Nah, jauh daripada guru beliau di pondok AP itu Rejo Magelang, beliau akan membangun sebuah pondok di perkampungan Dukuh Ngiburan, yang mana pada tahun 2019 pondok ini berdiri ya, yang beri nama Pondok Pesantren Al Mustafa Ngiburan, yang berdiri tahun 2019, yang awal mula berdirinya pondok ini tahun 2019. Ada beberapa santri dari Institut Agama Islam IAIN Surakarta sebanyak 15 orang, yang mana santri pertama beliau berjumlah 15 orang. Semakin berkembangnya pondok ini,
semakin berjayanya masa alumni Pondok API Tegarjo Magelang ini, yaitu beliau Kiai Haji Raden Muhammad Yasin, yang mana ngaji mulai dari awal Aqidatul Awam sampai dengan Jurumiyah. Begitunya yang beliau ajari setiap pagi, mulai dari pagi sampai ke pagi lagi, tanpa lelah beliau mengajar para santri.